Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sebelum kita membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, soleh-soleha, kita sudah membaca doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menerima materi hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas materi bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, dengan indikator menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini tentang bukti-bukti adanya globalisasi. Yang pertama, bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan baik berupa lisan maupun tulisan melalui media atau perantara. Alat komunikasi modern yang ada saat ini antara lain radio, televisi, komputer, baik laptop atau komputer tablet, telepon genggam, dan satelit telepon atau telepon satelit, internet, dan media massa. Contoh alat komunikasi modern. Salah satu alat komunikasi modern saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membantu mengirimkan sinyal radio, televisi, telepon genggam, dan internet satelit. Satelit komunikasi membuat jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi. Bukti lain dari adanya globalisasi saat ini adalah A. Kita dapat menyaksikan siaran langsung acara sepak bola atau pertunjukan musik di televisi. B. Kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon genggam dimanapun dan kapanpun. C. Kita dapat mencari informasi berupa tulisan, gambar, dan video melalui internet. Yang kedua, dalam bidang pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali ke suatu tempat tersebut. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam tersebut meliputi gunung yang menjulang tinggi, barisan pegunungan yang terbentang luas, hamparan laut yang jernih, dan pantai yang indah. Atas keindahan alamnya, Indonesia dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa atau perhiasan di daerah Khatulistiwa. Salah satu contoh kota yang kenampakannya sangat indah adalah kota Bali. Bali merupakan salah satu tempat tujuan utama wisatawan asing di Indonesia. Berkat keindahan pantai dan budaya asli penduduknya yang mayoritas beragama Hindu, Pulau Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata.
Promosi wisata di Bali gencar dilakukan hingga ke luar negeri, sehingga keindahan Pulau Bali dapat terkenal hingga mancanegara. Contohnya Pantai Pandawa yang ada di Pulau Bali. Yang ketiga, dalam bidang periklanan. Iklan adalah sarana untuk mengenalkan produk berupa barang dan jasa kepada orang lain. Tujuan produsen membuat sebuah iklan adalah untuk mempromosikan produk atau jasa kepada orang lain. Harapannya adalah orang akan membeli produk atau jasa tersebut sebanyak-banyaknya. Memasang iklan tidak hanya terbatas di radio, koran, atau televisi. Pemasangan iklan kini banyak menggunakan internet. Di bidang pariwisata, iklan yang dipublikasikan melalui media internet maupun media lainnya telah mampu menarik minat wisatawan mancanegara. Makin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bahkan ke tempat-tempat wisata terpencil, merupakan dampak adanya informasi dan iklan yang tersebar berkat kemajuan teknologi. Contoh salah satu iklan, pesawat Garuda Indonesia menjadi sarana iklan pariwisata Indonesia. Yang keempat, dalam bidang transportasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Di era globalisasi, perpindahan penduduk menjadi sangat mudah dilakukan. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sering kita lihat banyak warga negara asing yang tinggal sementara atau menetap di Indonesia, atau sebaliknya, banyak warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri. Saat ini, masyarakat sudah terbiasa bepergian dengan pesawat terbang ke negara lain atau kota lain. Banyaknya maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan dengan harga terjangkau. Hal ini mendorong dibangunnya banyak bandar udara atau bandara internasional di berbagai wilayah Indonesia. Bandara tersebut antara lain Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan atau Kalimantan Timur. Salah satu Bandara Internasional Soekarno. Alhamdulillah, soleh-soleha, untuk pertemuan kali ini Ustazah hanya membahas tentang bukti-bukti adanya globalisasi. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ustazah minta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.